Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan dasar biblis dari Santo Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk memimpin gereja, mendirikan 2 buah tahta keuskupan. Yang pertama didirikan di Antiokhia, yaitu di tengah-tengah kaum Yahudi. Dan yang kedua yaitu di tengah-tengah kaum kafir pada tahun 35. Setelah 2 kali mengunjungi Roma, maka pada tahun 65 Santo Petrus menetap di sana sebagai uskup pertama. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memilih Santo Petrus bukan karena pertama-tama kelebihannya, tetapi karena pengakuan dan pernyataan imannya kepada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus menyerahkan tugas penggembalaan dalam gerejanya bukan pada orang yang tanpa kelemahan, melainkan pada orang yang sungguh setia, sungguh percaya dalam menjalankan tugas penggembalaannya, meskipun dalam situasi sulit, meskipun dalam kerapuhan. Itulah kehendak dan karya Tuhan dalam gereja. Dan berdasarkan pengalaman menggembalakan umat, Santo Petrus memberi nasihat kepada para penatua dan para penggembala umat, bagaimana harus menggembalakan umat yang diserahkan kepada mereka. Menggembalakan umat dengan sukarela, tidak dengan terpaksa. Menggembalakan umat dengan penuh pengabdian diri, bukan untuk mencari keuntungan diri sekecil apapun. Melayani umat, bukan memerintah. Sehingga kita harus menggembalakan umat yang diserahkan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus sendiri. Dan suatu saat kita akan memperoleh mahkota kemuliaan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Para saudaraku yang terkasih, di masa-masa yang sulit ini,
mari kita saling menggembalakan satu sama lain, saling memperhatikan, saling menghargai, dan saling peduli satu sama lain, sehingga kita tetap merasakan kehadiran Kristus yang senantiasa menggembalakan kita semua.